Swastiastu. Halo adik-adik semuanya, bertemu lagi nih dengan Kak Divya. Nah, untuk kalian yang belum kenal, perkenalkan, nama kakak Nilo Putu Divya Jyoti Mahardika, kelas 3F dengan NIM 20110311047. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kakak ingin berbagi informasi kepada teman-teman semuanya mengenai simetri, refleksi, dan juga pengubinan. Nah, bagaimana nih teman-teman? Kira-kira apakah pembelajaran kita pada hari ini seru? Nah, untuk itu, coba deh adik-adik simak video kakak berikut ini. Apakah adik-adik semuanya pernah membuat origami? Seperti gambar pada... Apakah adik-adik semuanya pernah membuat origami seperti gambar berikut ini mungkin? Atau mungkin yang lebih sederhana? Nah, jadi pada saat kita membuat origami, sebenarnya kita sedang menggunakan konsep simetri lipat dan juga simetri putar. Apa sih itu simetri lipat? Jadi simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Untuk memahami lebih dalam lagi, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk melakukan percobaan ya. Nah, di sini kakak memiliki sebuah kertas dengan bentuk bangun datar. Salah satunya, apa nih kira-kira adik-adik? Benar sekali, bentuk bangun datar persegi panjang. Nah, di sini mari kita coba dengan melipatnya menjadi dua bagian yang sama besar, ya. Mari kita lipat. Nah, bagiannya menjadi seperti ini adik-adik. Seperti ini, dia memiliki besar yang sama antara kanan dan juga kirinya. Nah, kemudian apakah ada lagi yang bisa dilipat? Ada, ternyata ke sini ya adik-adik, dia menjadi dua bagian yang sama besar. Apakah jika kita lipat berbentuk seperti ini bisa membentuk bagian yang sama besar? Ternyata tidak adik-adik ya. Kemudian jika kita lipat secara diagonal lagi, apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Ternyata lipatan yang bisa adalah lipatan yang horizontal dan juga vertikal. Seperti ini dan seperti ini. Jadi pada bangun datar persegi panjang hanya memiliki dua simetri lipat dan juga dua sumbu simetri. Nah, sumbu simetri adalah garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi garisnya ya. Oke, diingat kembali. Tadi simetri lipat adalah jumlah lipatan suatu bangun datar ketika dibagi dua akan membentuk sebuah bangun datar yang sama. Kemudian Kemudian sumbu simetri adalah garisnya ya adik-adik, garisnya seperti ini. Adik-adik bisa lihat, di sini kakak sudah memberikan garis, jadi adik-adik bisa paham. Nah, jadi kenapa ada dua? Mari kita coba. Ini garisnya ini, kemudian yang ini garisnya ini. Nah, begitu ya adik-adik. Kemudian kita lanjut lagi dengan persegi. Nah, di sini juga kakak memiliki bangun datar persegi. Mari kita coba lipat ke bawah. Oke. Kemudian ke samping. Oke. Kalau kita lipat lagi ke diagonal, ternyata bisa ya adik-adik. Kemudian kita lipat diagonalnya ke arah yang berbeda lagi. Ternyata bisa nih adik-adik. Jadi adik-adik, pada bangun datar persegi itu memiliki 4 simetri lipat dan juga 4 sumbu simetri. Mungkin nanti adik-adik di rumah bisa mencobanya dengan bangun datar yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi pada pembahasan kita yang lainnya, yakni simetri putar. Nah, apa sih itu simetri putar kakak? Mungkin adik-adik ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, simetri putar itu sendiri adalah bangun datar yang memiliki titik pusat yang ketika diputar kurang dari satu putaran itu akan membentuk sebuah bangun datar yang sama. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri, kakak di sini memiliki sebuah contoh. Di sini mari kita sebut ini dengan bayangan ya adik-adik. Di sini ada bayangan dengan bentuk apa kira-kira? Dengan bentuk persegi ya. Di sini terdapat titik A dengan bayangan titik A, kemudian titik B dengan bayangan titik B, titik C dengan bayangan titik C, dan juga titik D dengan bayangan titik D. Mari kita coba bersama-sama adik-adik ya. Di sini mari kita putar dulu ke kanan searah dengan jarum jam. Mari kita putar. Titik pusatnya berada di tengah. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa pada saat kita memutar sekali, titik D berada di bayangan titik A, kemudian titik A berada di bayangan titik B,
titik B berada di bayangan titik C, dan titik C berada di bayangan titik B. Itu membuktikan bahwa kita telah memutar bangun datar persegi ini. Satu, dia berhasil membentuk bangun datar yang sama. Kemudian kita putar lagi. Dua, kita putar lagi. Tiga, kita putar lagi. Empat. Jadi untuk bangun datar persegi memiliki 4 simetri putar. Nah adik-adik, sekarang mari kita lanjutkan dengan contoh bangun datar lainnya. Nah sekarang kita menggunakan bangun datar berikut ini. Kira-kira ini bangun datar apa adik-adik ya? Ya, ini adalah bangun datar segitiga sama sisi. Bagus sekali. Jadi kita putar dulu ya adik-adik, searah jarum jam. Ingat, titik pusat berada di tengah-tengah. Jadi kita berusaha untuk memutarnya agar titik tengahnya tidak bergerak ya. Mari kita putar terlebih dahulu searah jarum jam sampai membentuk bangun datar yang sama. Nah, titik C berada di bayangan titik A. Itu artinya kita sudah memutar ya adik-adik dan membentuk bangun datar yang sama. Ini baru satu. Oke, kita putar lagi. Kita putar lagi sampai titik B berada pada bayangan titik A. Oke, sudah lagi kita mendapatkan 2 putaran. Kemudian kita putar lagi dan kembali ke tempat semula, sehingga untuk bangun datar segitiga itu memiliki 3 simetri putar. Nah, mari kita coba sekali lagi dengan bangun datar berikut ini. Kira-kira ini namanya bangun datar apa ya adik-adik? Bagus sekali, persegi panjang. Nah, jadi coba kita putar lagi adik-adik searah jarum jam dan titik pusat berada di tengah. Mari kita putar. Putar seperti ini. Kemudian cari agar dia mencapai bangun datar yang sama atau bayangannya terpenuhi adik-adik ya. Nah, di sini kita sudah membentuk titik C berada di bayangan titik A. Oke, itu sudah diputar, baru dapat 1. Kemudian kita putar lagi sehingga kembali ke tempat semula, yakni titik A berada di titik A. Jadi, pada bangun datar persegi panjang itu memiliki 2 simetri putar. Bagus sekali. Nah, itulah tadi percobaan kita menggunakan 3 bangun datar tersebut. Adik-adik bisa coba lagi di rumah dengan menggunakan bangun datar lainnya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai refleksi atau pencerminan. Untuk mengawali pembelajaran kita mengenai refleksi, di sini kakak ingin mengaitkannya dengan kegiatan kita sehari-hari, yakni bercermin. Tentu ya adik-adik pasti sudah sering bercermin atau berdiri di depan cermin. Apa yang adik-adik lihat di depan cermin tersebut? Tentu saja bayanganmu sendiri ya. Jadi pada saat kita bercermin, kita melihat bayangan diri kita sendiri dengan keadaan yang sama. Nah, itu pun berkaitan loh adik-adik dengan pencerminan pada bangun datar. Nah, di sini kita lihat bersama-sama bahwasanya terdapat pencerminan segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini disebut dengan segitiga ABC. Nah, di bagian tengah terdapat sebuah garis lurus. Di bagian kanan garis lurus tersebut terdapat garis-garis berwarna biru yang mengartikan wilayah di bagian kanan itu merupakan wilayah bayangan dari bagian kiri. Coba deh kita lihat bersama-sama adik-adik ya. Di bagian kiri terdapat segitiga ABC. Nah, titik A pada bagian kiri menjadi A aksen pada bagian kanan. Kemudian titik B menjadi B aksen, titik C menjadi C aksen. Adik-adik bisa lihat sendiri bahwa jaraknya pun sama adik-adik ya. Sekarang mari kita lihat bangun datar berikutnya, yaitu bangun datar jajar genjang. Oke. Nah, bangun datar jajar genjang juga mengalami hal yang sama adik-adik. Di tengah-tengahnya itu terdapat sebuah cermin. Pada cermin bagian kanan itu terdapat garis-garis yang artinya bagian sebelah kanan cermin adalah bayangan. Oke, di sini merupakan jajar genjang PQRS, di mana P-nya itu menjadi P aksen, Q menjadi Q aksen, R menjadi R aksen, dan S menjadi S aksen. Nah, kembali ya adik-adik, kita lihat bahwa jaraknya pun sama. Jadi tidak ada yang berubah karena ini merupakan cermin datar. Oke adik-adik, kita lanjutkan lagi ya. Setelah tadi kita memahami mengenai refleksi dan juga simetri, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengubinan. Oke, apa sih sebenarnya itu pengubinan? Nah, pengubinan itu sendiri merupakan penyusunan dari daerah-daerah segi banyak yang menutupi sebuah bidang secara komplit, yaitu tanpa penindihan ataupun tanpa celah. Nah, pengubinan itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai segi.
Oke, sekarang coba adik-adik perhatikan gambar 1, 2, dan juga 3. Mari kita simak dulu gambar yang pertama adik-adik ya. Di sana terdapat pengubinan dari bentuk bangun datar persegi, yang akhirnya kumpulan dari persegi-persegi tersebut membentuk bangun persegi panjang. Selanjutnya mari kita simak gambar nomor 2. Coba deh adik-adik lebih teliti lagi. Kira-kira gambar tersebut terbentuk dari pengubinan bangun datar apa? Iya benar sekali, segitiga adik-adik ya. Nah, kumpulan segitiga tersebut hanya dibedakan dengan berbagai warna sehingga membentuk sebuah pola. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan gambar nomor 3. Kira-kira itu termasuk pengubinan dari bangun datar apa adik-adik? Benar sekali, kembali lagi ya segitiga. Nah, segitiga tersebut dirangkai sehingga membentuk segi 5. Jadi kesimpulannya adik-adik, suatu pola pengubinan itu merupakan gabungan dari beberapa bangun datar yang memungkinkan untuk membentuk suatu pola. Tak terasa kita sudah sampai pada penghujung kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana adik-adik? Menyenangkan bukan? Iya, bagus sekali. Jadi pada pembelajaran kita pada hari ini kita sudah mempelajari apa adik-adik? Mengenai simetri, kemudian mengenai refleksi dan juga pengubinan. Nah, di sini kakak berharap dengan kakak memberikan video pembelajaran ini, adik-adik jadi lebih paham mengenai ketiga hal tersebut ya dengan bangun datar. Kemudian kakak juga mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat salah kata dan juga kakak berterima kasih karena adik-adik sudah mau untuk menonton video kakak berikut ini sampai akhir. Nah, akhir kata kakak tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sampai jumpa.